Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku, Putri Fahira Mutiarani dengan NIM H540121104. Di sini aku bakal ngejelasin sedikit tentang ARDL atau Auto Regressive Distributed. Jadi apa sih ARDL itu? Metode ARDL atau Auto Regressive Distributed Lag itu merupakan pendekatan ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara variabel independen dan variabel dependen dalam suatu model regresi. Lalu kenapa metode ARDL ini penting? Yang pertama itu cocok untuk data dengan sampel kecil, lalu yang kedua itu memungkinkan analisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek secara simultan, dan yang ketiga itu menggunakan pendekatan bound testing yang lebih sederhana. Lalu, kapan biasanya metode ARDL ini dilakukan? Yang pertama itu ketika ingin menganalisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek. Lalu, jika time series itu yang digunakan memiliki campuran integrasi leg 0 dan leg 1, tetapi tidak ada variabel dengan integrasi leg 2. Lalu yang ketiga, saat ukuran sampel kecil atau sedang. Lalu siapa saja yang biasanya memakai metode ARDL ini? Yang pertama itu ada akademisi dan peneliti ekonomi, dan yang kedua itu ada analisis keuangan dan ekonom, lalu yang ketiga itu ada lembaga pemerintah dan pembuat kebijakan, dan yang keempat itu perusahaan dan investor. Lalu biasanya di mana sih metode ARDL yang dipakai? Biasanya itu pada penelitian akademik di bidang ekonomi, keuangan, dan bisnis. Lalu yang kedua itu lembaga penelitian ekonomi dan lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, dan Bank Sentral. Lalu yang ketiga itu ada sektor keuangan. Lalu yang keempat itu ada pemerintah dan lembaga perencanaan ekonomi. Lalu bagaimana cara melakukan uji ARDL ini? Yang pertama itu kita harus melakukan uji stasionaritas data, lalu yang kedua itu menentukan model ARDL, lalu yang ketiga itu uji kointegrasi, lalu yang keempat estimasi model ARDL, yang kelima menguji signifikansi parameter dan diagnostik model, yang keenam interpretasi hasil, dan yang ketujuh itu validasi model dan fakta speed. Oke, selanjutnya kita bakal mencoba melakukan demonstrasi uji RDA menggunakan stata. Jadi kita buka dulu statanya. Di sini kita ke data editor, lalu kita copy datanya. Di sini aku pakai data harga emas dan permintaan emas. Kita copy dulu, lalu kita ke stata. Ini kita paste, lalu variabel. Nah, terus di komen, terus di komen itu kita ketik gen T, sorry, T sama dengan underscore N. About, lalu mungkin new T sama dengan Eki karena kita menggunakan data kuartal dari tahun 2007, Q1 T X plus T min 1, lalu enter. Selanjutnya dari new T ini kita ganti formatnya jadi quarterly. Oke, terus kita bakal ngelakuin uji stasiun. Kita tisat dulu TSZ. Sorry, kita ngelakuin TSZ dulu. Di sini udah lihat ya kalau time variable itu 2007 Q1 sampai 2017 Q4, lalu deltanya itu satu kuartal. Lalu selanjutnya kita akan melakukan stasionaritas dari yang permintaan terlebih dahulu. Yang pertama itu kita ketik default permintaan. Nah, di sini p-value-nya adalah 0,00, jadi si permintaan ini sudah stasioner pada level. Lalu selanjutnya kita uji stasioner harga. Enter. Nah, di sini p-value-nya itu 0,3911. Jadi, dia tuh gak stasioner pada level. Jadi, kita harus melakukan diferensiasi dengan menambahkan d titik di sini.
Nah, di sini udah kelihatan kalau harga itu stasioner pada first reference. Nah, terus kita karena ini stasioner diferensiasi, jadi kita harus bikin variabel baru. Kita ketik di sini gen D harga sama dengan D titik harga. Enter. Ini ada missing value generated, jadi yang ini kita ganti, kita replace the harga sama dengan 0 if D harga sama dengannya 2 kali itu. Ah, sorry. Sorry. Di harga. Oke, ini udah berubah jadi 0. Terus selanjutnya kita akan melakukan uji kointegrasi menggunakan down test. Kita install dulu ARDL-nya, kita ketik di sini sc ARDL, install ARDL. Install ARDL. Kita tunggu sebentar. Ini udah komplit. Selanjutnya kita ketik lagi ARDL permintaan di harga. Di sini kita dari dependen dulu baru independen ya. Jadi permintaan dependen di harga itu independen, koma, next, ya, PIC. Bentar. Sorry. Next. Nah, di sini udah kelihatan ininya ARDL-nya tuh 1,0. Terus log livelihood-nya minus 3501 dan sekian. Di situ kita cek matriksnya, kita ketik matriks list and text. Lalu enter. Di sini lex-nya tuh 12 dengan permintaannya 1 udah harganya 0. Selanjutnya di komen sebelumnya itu yang ini kita ganti, kita hapus next-nya, terus kita ganti 3-nya jadi 1, 0, terus PIC-nya kita ganti jadi PC Bita. Sekarang kita melakukan bound test. Terus habis itu kita enter. Nah, di sini untuk melihat integrasinya itu kita lihat besaran SIMSNET-nya ini. Di sini tuh F statistiknya itu 20,191. Jadi, untuk tingkat signifikansi itu 10% sama 5%. Nah, terus kita lihat si I1 ini I1 tuh upper bound-nya. Jadi, upper bound-nya itu kan nilainya 5,73 ya. Dan kalau misalkan F statistiknya itu lebih besar dibanding upper bound-nya, maka dapat disimpulkan terdapat kointegrasi karena F-nya itu tuh lebih gede dari upper bound-nya. Selanjutnya untuk melihat errornya, kita lihat yang di sini, yang sebelumnya itu yang ADJ ini. Nah, di ADJ ini kok F-nya tuh minus 1,0071. Ini signifikan dan memiliki kointegrasi. Begitupun dengan p-value-nya yang nilainya 0,000. Selanjutnya kita bakal ngelakuin uji asumsi klasik. Kita ketik di komen start dot rate, lex 1. Enter. Di sini terlihat kalau probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa gak ada masalah dari autokorelasinya. Lalu untuk heteroskedastisitasnya kita ketik lagi start in test. Nah, di sini p-value-nya tuh 0,9358 atau lebih besar dari 0,05. Jadi, em, tidak ada masalah dari heteroskedastisitasnya. Oke, mungkin itu sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.